cost ya. Ya. Ya, silakan Mas Tio. Oke, mungkin materinya kali ini cerita aja sedikit mengenai ketofastosis ya. Bagi yang belum tahu juga, kalau ketofastosis sendiri itu kan awalnya mungkin nggak tahu ya, awalnya berawal dari alit seperti di fire-nya tadi yang di-share kan. Tapi di ketofastosis itu sendiri sebetulnya simpelnya itu ancestral lifestyle. Jadi gaya hidup yang mengikuti seperti orang yang di alam liar. Artinya gini, insting yang digunakan orang di alam liar, contohnya di hutan atau dimanapun di alam liar di bumi ini, itu perilaku 24 jam itu yang berusaha diduplikasi di pola KFLS itu. Jadi seperti contohnya kalau kita hidup di hutan, pagi-pagi kita nggak bisa makan karena belum ada makanan kan, nggak ada kulkas dan sebagainya. Otomatis kita bakal secara mau tidak mau harus berada di kondisi tidak makan alias berpuasa. Dan di kondisi berpuasa itu kalau kita mau hidup di hutan, otomatis kita harus bergerak mencari makannya. Artinya kita aktif secara fisik untuk bergerak untuk berusaha memperoleh makanan. Itu insting orang hidup di hutan. Dan saat berburu pun di hutan, makanan yang dicari pasti ya makanan yang akan terasa enak di lidah saat dimakan nantinya. Dan karena memang kalau yang orang-orang benar-benar pernah ke hutan pasti tahu tidak mudah menemukan karbohidrat karena kan hutan yang liar itu kan tidak ada perkebunan, tidak ada kebun, tidak ada sawah, masih liar semuanya, tumbuhnya bebas. Jadi yang paling mungkin untuk dicari di hutan udah pasti ialah sesuatu yang bergerak seperti hewan atau terbang atau melewati sungai kita mencari ikan di sungai dan sebagainya. Intinya yang kita cari ialah sumber hewani. Nah, dan pada saat proses mencari makan itu manusia juga normalnya tidak langsung buru-buru, begitu berburu dapat buruannya tidak langsung dibakar di tempat, dimakan di tempat, karena alam liar itu kan bukan manusia sendiri sebagai predator utamanya, predatornya kan banyak. Jadi pasti manusia bakal membawa makanannya kembali ke tempat yang aman, tempat tinggalnya di alam liar, sehingga dia bisa makan dengan nyaman, tanpa gangguan, tanpa ancaman, seperti itu. Nah, jadi pada saat hari sudah sore di alam liar, itu tidak akan orang tidak akan memaksakan diri untuk terus mencari makan sampai malam hari. Karena seperti kita ketahui manusia itu makhluk diurnal, artinya kita mencari makan aktivitasnya di pagi sampai sore hari, bukan di sore malam hari sampai pagi hari lagi. Itu makhluk nocturnal namanya. Karena kita makhluk diurnal, kita jendela aktivitas kita untuk mencari makan itu dari pagi sampai sore. Kalau matahari udah sore, biasanya kita bakal kembali lagi berusaha kembali tempat aman di alam liar. Artinya kita harus sudah mulai pasrah atau mulai rileks, tidak terus berusaha. Itu fase relaxing. Nanti begitu kembali ke rumah, kita memproses apa yang kita dapatkan di buruannya tadi, dibakar dan sebagainya, baru dinikmati untuk makanannya. Feeding, dan makanannya sudah pasti rendah karbohidrat ya, karena hewani ya. Dan mungkin proses masaknya di hutan tidak seperti kita yang di kota seperti sekarang, bisa banyak bumbu, banyak variasinya, dikasih bumbu, santan dan sebagainya. Yang mereka makan pasti lebih simpel lah, lebih simpel. Itu sebabnya kalau kita makannya simpel, contoh makan ayam, makan sapi dan sebagainya, kijang dan sebagainya, pasti kita cari bagian yang gurihnya, ya kan? Kalau kita makanan kita dibumbuin misalnya ayam, ikan, telur dibumbuin, dikasih santan, dikasih apapun, dibalado, kan kita bisa menambahkan unsur gurihnya dari situ kan. Tapi kalau yang kita buru itu hewannya itu, yang kita nggak proses masaknya di alam liar itu tidak bisa seperti sekarang, ya otomatis kita bakal mencari bagian-bagian yang terasa gurih, dan pasti sudah tahu sendiri bagian mana yang terasa gurih dari sumber hewan yang kita makan. Entah itu kita makan ayam, entah kita makan kijang yang didapat di hutan, makan
apapun itu sumber hewan yang kita buru, pasti kita mencari bagian yang terlezat, yang gurih, yaitu bagian yang berlemaknya. Itu normalnya di hutan. Tapi pasti dimakan semua, nggak ada yang mubazir. Dan setelah mereka udah menikmati makanan, kenyang, otomatis kemampuan fisiknya jadi turun. Artinya tidak sekuat pada saat dia masih belum makan, pada saat dia mencari makan di awal. Itu sebabnya makan kenyang setelah dia selesai berburu itu, dia proses dan makan kenyang sore hari itu, akhirnya dia udah siap untuk tidur. Nanti di hutan, di alam atau alam liar, pada saat kondisinya sudah mulai gelap, otomatis nggak banyak hiburan di hutan, nggak bisa nonton TV, nggak ada HP dan sebagainya, penerangan juga minimal, mungkin dengan kayu bakar dan sebagainya, api unggun. Tidak akan lama kita menunda waktu tidur. Paling lama itu jam 8 aja udah pada tidur semua, menunggu fajar lagi untuk mulai berusaha lagi. Itulah normalnya kehidupan di alam liar. Jadi kalau kehidupan di alam liar itu seperti itu, bagaimana normalnya di masa kini? Di masa kini kan kita sudah tidak punya ilmunya lagi, maksudnya kita tidak bisa membayangkan seperti apa seharusnya manusia hidup di alam liar itu. Jadi kalau di dunia modern ini, kita harus bisa menduplikasi seperti normalnya manusia jutaan tahun hidup di alam liar itu. Kita jangan karena clue alamnya sudah beda, penerangannya sudah sampai malam, dan makanannya udah available 24 jam, bukan berarti kita hidupnya langsung menikmati terus gitu loh. Jadi harusnya kita hidupnya mulai dari pagi-pagi juga kita dengan menunda sarapan, walaupun ada makanan tapi kita menunda sarapan. Sorry, suaraku jelas gak? Jelas, jelas. Oke, kita menunda sarapan walaupun ada makanannya. Dan pada saat kita berpuasa, kita lagi aktif bergerak. Kita aktif bergerak mencari makan supaya kitanya dalam bentuk olahraga. Jadi kalau di alam liar mereka aktif bergerak mencari makan dan kita sebetulnya nggak perlu mencari makan dengan benar-benar berburu, ya kitanya aktif bergerak secara fisik. Seperti kita berolahraga, kita exercise, atau kita minimal deh kalau nggak bisa berolahraga atau nge-gym, kita menyibukkan diri dengan gerakan fisik, jangan banyak duduk, jangan mager, terus sejak pagi sampai siang hari itu harus aktif. Juga pada saat kita di jendela puasa itu kita juga aktif berpikir. Kita berpikir mengenai apa yang harus kita kerjakan hari ini untuk mencari rezeki. Itu aktif. Masalah-masalah kita bisa dipecahkan di pagi hari. Ya kan? Kita harus harus bisa menyelesaikan semua masalah di pagi hari, dari pagi sampai siang hari. Jangan menunda-nunda masalah-masalah yang menjadi bahan pikiran kita itu nggak kita pikirkan. Tapi nanti akhirnya di saat kita jam istirahat kita udah di rumah, udah santai, pikiran-pikiran itu malah muncul di malam hari dan mengganggu kemampuan tidur. Itu yang harus dihindari. Jadi memang harus berusaha untuk membereskan semua masalahnya untuk segera selesai sebelum sore hari. Dan sore hari sudah waktunya rileks. Nah, jadi kalau yang bagi yang kayak baru pemula itu biasanya jam 12 sudah bisa makan. Ya. Jam 12 sudah bisa makan, tapi kalau saranku makannya jangan terlalu banyak, ya. Makannya secukupnya aja agar tidak melemahkan fisik. Nanti habis jam 12 sudah makan secukupnya, kalau masih lapar pun sore bisa ngemil, contohnya alpukat dan sebagainya, opsional aja. Kalau nanti udah udah sore, udah di atas jam 4 jam 5, nah itu kalau mau makan yang kenyang, karena udah sampai rumah misalnya, udah persiapan tinggal tidur, nggak ada kebutuhan fisik atau berpikir keras lagi. Nah, itulah baru kita melemahkan diri dengan makan dinner yang terbesar. Misalnya sebelum maghrib atau sesudah maghrib. Nah, dan saranku kita tidurnya juga habis isya tidur. Tidak perlu kita begadang malam-malam. Jadi kita benar-benar di KF itu berusaha menselaraskan seperti hidup di hutan, walaupun kita tidak di hutan, kita di kota. Kita punya jam-jam yang kita tahu aturannya. Kita mengatur diri kita sendiri supaya kita bisa selaras seperti kehidupan manusia jutaan tahun yang lalu, yang sudah jutaan tahun di bumi hidupnya seperti itu, tapi sejak ada zaman modern seperti sekarang, kita kadang-kadang jadi lupa. Kita lupa polanya bagaimana. Gitu.
Jadi KF itu sebetulnya pengaturan pola hidup, bukan hanya sekedar pengaturan pola makan. Jadi pada saat seseorang tidak makan karbohidrat, betul yang terjadi ialah ketosis. Dan ketosis itu efeknya mensupport kemampuan kita untuk tidak makan dari pagi. Karena kalau tanpa kita memiliki metabolisme ketosis, kita tidak akan bisa, otak kita tidak akan bisa mengakses lemak di badan kita. Jadi bekal kita di pagi hari saat bangun pagi itu kan lemak di badan kita, bukan makanan di perut kita, ya kan? Dan kita tidak bisa mengandalkan gula darah kita. BJ. Huruf B. Ya mas? Bentar, ada Ya mas yang- BJ? Iya, iya, ada yang ini. Yang mau Lanjut Pak mas. Edi? Lanjut. Oke. Oh, Ya. oke. Jadi Ya, nggak karena usah. kita tangki bensin kita di badan kita itu sebetulnya lemak di badan kita sendiri, jadi kita harus bisa mengaksesnya untuk apa namanya? Sebentar, Mas Iji, boleh sebentar Iya. nggak? Ini soalnya kayak si Alif lagi nangis nih. Aku mau tok nafas, boleh nggak? Oh ya, silakan mas. Si Alif di depan nangis nih, takutnya mencari aku. Sebentar ya. Silakan mas. Benang Mute rumah sebentar ya. Mas siapa? dokter. Gue rumah itu. Nenek Allah. Wis. Kecil ya, sebagian mungkin udah tahu. Mungkin nanti cerita Mas Alif ini Bu Nela Dusan nih bisa cerita nih ya, bagaimana perjuangannya, perjuangan Mas Tio ya untuk membuat Mas Alif jadi sehat ya, sehat, tidak apa namanya, tidak sesuai diagnosis para dokter waktu itu ya, yang bisa jadi terjadi kelumpuhan total ya. Nah, aku tahunya ini apa namanya, bagaimana Mas Alif itu, Mas Tio itu menumbuhkan mielin. Nah, cerita mielin ini barangkali perlu kita gali juga nih. Ini mielin ini apa sih ya? Mungkin bagi awam agak susah memahami mielin apa gitu ya. Jadi dia Sorry tadi Mas Alif nangis mas. Silakan Mas Tio. Ngisi Ya tadi aku sampai mana tadi? silakan. Tadi sampai apa ya? Kehidupan di alam liar, Mas Tio. Kehidupan di alam liar ya. Ya ancestral lifestyle. Jadi fungsi ketosis itu, jadi kalau kita nggak makan karbo kan efeknya ketosis, artinya liver kita membuat keton. Kalau liver kita membuat keton, otomatis otak kita bisa pakai keton, tidak mencari gula lagi. Nah, keton itu kan asalnya dari lemak di badan sendiri, ya kan? Nah, jadi secara nggak langsung keton itu merupakan cara otak manusia bisa mengenali tangki bensinnya di tubuh, yaitu pipi, perut, paha yang tebal-tebal itu yang ada isi lemaknya bisa kita pakai untuk energi. Jadi kita nggak selalu melihat gula darah kita sebagai acuan untuk tenaga. Sedangkan kalau gula darah kita turun karena nggak makan, kalau otaknya pakai gula, jelas kita akan mengalami yang disebut namanya neuroglikopenia. Artinya otak kita kehilangan energi. Kalau otak kita kehilangan energi, ya otomatis kita bakal sulit mengontrol fisik kita, mengontrol tangan, gerakan motorik kita, semua terasa lemas. Sebetulnya bukan otot kita yang lemas karena nggak ada tenaga, nggak ada gula. Pengontrolnya kehilangan energi otak kita. Itulah yang membuat ketosis itu modal terbesar bagi manusia yang hidup di alam liar yang pagi-pagi belum bisa makan karena harus cari makan lebih dulu kan. Jadi kemampuan manusia untuk mengakses tangki bensinnya sendiri dalam bentuk body fat, ya body fat itu yang di bawah kulit. Jadi kalau kulit kita dicubit gitu kan tebel kan. Kalau aku tipis sih, masih ada, tenang aja, belum nol. Tapi lemak di badan kita itu adalah tangki bensin kita sebenarnya. Jadi kalau kita makan kebanyakan, kita kan menggemuk. Normalnya kan kita kan nggak langsung gula darahnya tinggi terus kayak orang diabetes. Kebanyakan makan menggemuk dulu, sampai akhirnya nanti bisa diabetes. Kalau sudah tidak mampu menggemuk lagi, akhirnya yang kita makan karbo itu gulanya juga tidak bisa masuk ke jadi lemak lagi karena insulin resistan misalnya. Jadi cara tubuh kita untuk menyimpan lemak itu
cara tubuh kita menyimpan lemak itu ialah cara tubuh kita menyimpan cadangan energi dan kita harus bisa mengaksesnya, terutama otak. Jadi kuncinya itu, basicnya ketosis itu fungsinya cuma satu, itu membuat otak kita kenal lemak di badan, sehingga kita tidak ketergantungan lagi dengan harus selalu makan setiap saat. Jadi kalau ada orang bilang, aduh aku kalau nggak makan sebentar lemes, aku kalau telat sarapan bergejala, itu sebenarnya gejalanya di sini, neuroglycopenia. Bukan gejalanya, bukan wah jantungku deg-degan nih belum makan, bukan jantungku kurang gula, enggak. Begitu otak kita kurang energi, simpatetik tone kita naik, kita adrenalin bisa naik, bisa berdebar, deg-degan. Itu semua karena otak kita kurang energi. Jadi ketosis itu fungsinya untuk membuat kontrol otak seluruh tubuh menjadi stabil kembali. Karena apa? Energinya jadi konstan setelah ketosis. Itu rahasia dasarnya kenapa why ketosis di alam liar. Gitu loh. Mungkin basicnya pola hidup KF tadi sudah diceritakan, dan why ketosisnya mungkin juga udah make sense. Mungkin ada yang mau tanyakan dari penjelasanku? Ya, silakan. Kira-kira dari Bapak Ibu sebelum lanjut, ada yang masih ini apa namanya? Saya masih Gelap? mengerti yang Ya, atau masih menjawab awam. pertanyaan KF. Iya, silakan. Boleh, Pak Sarif? Ya, silakan bertanya. Foto dulu. Waalaikumsalam. Mas Tio, saya Muartiat dari Padang. Saya sudah menjalani juga keto ini cukup lama. Walaupun kadang-kadang juga maju maju mundur juga, pernah juga bukan faktor-faktor lain lah ya. Yang ingin kita perdalam adalah kadang-kadang dengan aktivitas kayak barusan ya, saya ada acara makan juga sedikit karbonya, walaupun satu pekan saya nggak makan karbo, karena hari Minggu ini yang paling sulit nih, makan juga sedikit karbonya. Ini bagaimana kita mengatur polanya setelah ini? Biasanya saya besok jor-joran habis, memang fullnya puasa Senin Kamis ya kalau besok itu biasanya. Dan dari pagi sampai malam ya kan Senin Kamis ya. Kalau hari Minggu ini nggak paling sulit. Ya, itu bagaimana Pak? Boleh tahu nggak sulitnya gimana? Apakah ini diboleh? Boleh tahu nggak sulitnya bagaimana? Aku nggak ngerti sulitnya. Ceritain sulitnya itu gimana? Kalau tadi kayak ngisi acara, Ya, contoh tadi disuguhin nasi bungkus. Saya makan juga nasi sedikit, nasi gitu, walaupun nggak habis apa? semuanya. Nasi bungkus isinya apa? Kalau orang Padang nasi bungkusnya ada nasinya, Ya. ada sayurnya dikit, ada lauknya satu. Kalau biasa kalau kita nggak makan itu, ya minimal lauknya 2 atau 3 gitu, tambah sayur. Ya. Jadi memang saya makan juga nasi dikit. Nah, tapi nanti sampai malam saya nggak makan lagi biasanya. Salah. Ya. Nah, jadi saranku gini, Mas. Sebetulnya apalagi di Padang ya. Aku pernah ke Padang, apalagi di Padang ya. Di Padang itu kalau setauku ya, yang benar-benar orang Padang asli, kayak ibu mertuaku orang Padang asli, itu paling anti pakai gula di masakan. Betul nggak, Mas? Ya. Kalau mau nyari manis mungkin dari santannya, dari apanya, tapi nggak pernah pakai gula pasir kalau yang makanan masakan Padang asli, betul nggak? Iya, nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau kita ke Padang itu kita kayak surganya keto. Semua makanan itu ya kecuali yang bertepung ya. Yang bertepung kan udah kelihatan. Tapi kalau yang berkuah itu kadang-kadang kita tenangnya apa? Kuahnya nggak. Yang nasinya. Kalau kita makan di Padang. Nah, ya. Jadi saranku gini, Man. Dalam menjalankan KF ini kan kita kan pakai IF, intermittent fasting. Seperti yang aku jelaskan tadi, yang di awal tadi aku jelaskan. Jam 12 bagi orang yang baru buka aja jam 12 itu juga aku selalu menyarankan makannya tidak perlu sampai kenyang, asal makan aja. Kalau aku pribadi ini kan aku memang makan sekali sehari, aku makannya di atas jam 5 lah, antara sebelum maghrib atau sesudah maghrib. Tapi kalau orang lain kan nggak mungkin seperti aku, pasti jam 12 sudah buka kan. Nah, tekniknya yang perlu kita pelajari ialah kita membiasakan diri
mau itu hari Minggu, mau itu hari kerja, kalau jam 12 siang buka, biasakan buka seadanya, jangan kenyang. Jadi kita makan gini. Sorry, aku mau minta contoh, Mas. Mas, kalau makan sampai kenyang itu, kalau aku kasih dalam bentuk ayam, berapa potong ayam? Makan ala Mas kenyang. Kadang Makan 3 apa kenyang? potong, Berapa? 3 potong. 3-4 potong ayam kenyang ya? Ya, 3-4 lah ya. Nah, Oke ya. Nah, kalau 3-4 potong Ya. itu Mas kenyang, jadikan itu porsi yang buat nanti malam. Maksudku porsi di atas jam 5 sore. Setiap hari Mas mau makan 3-4 potong ayam, atau mau makan 3-4 potong ikan, yang porsi Mas kenyang itu makannya itu selalu di sore hari. Sore. Sedangkan yang jam Iya, 12-nya itu, Mas makan setengah porsinya. Jadi tadi 3-4 potong ayam, sekarang setiap siang, Mas biasakan makan cuma 2 potong. Biasakan makan iya. cuma 2 potong, itu kuncinya. Jadi kan, sorry, kalau Mas mungkin kerja kan, kalau hari kerja kan, kalau kerja itu kan kita setiap hari kan butuh fisik, butuh berpikir. Itu sebetulnya kalau kita makan kekenyangan itu kita lemah, kita nggak bisa, tenaga kita malah berkurang. Tadinya kita aktif, sekarang habis makan energinya pindah ke pencernaan, kita akhirnya malah fisik kita malah kurang kuat. Untuk berpikir juga kadang-kadang keganggu. Kenapa? Kita jadi, kalau kekenyangan di siang hari kita jadi ngantuk, nggak bisa fresh pikirnya. Nah, kayak aku gini nih, aku dari makan terakhir maghrib kemarin sampai sekarang aku gak makan, aku seger banget rasanya. Nggak ada, saya gini, aku mikirnya enteng, masih disuruh olahraga pun aku masih bisa. Kenapa? Karena perutku ini masih istirahat, energiku masih di badan, skeletal muscle, otot-ototku, dan juga untuk otak. Aku belum membagi energiku ke pencernaan. Tapi nanti kalau aku udah makan dan makan kenyang, pencernaanku kan harus bekerja, pencerna makanan. Itu energinya ketarik ke situ semua. Aku jadi kayak agak lemes, nyender, santai, ngantuk. Nah, aku mau melakukan itu kalau aku sudah tidak butuh sudah tidak butuh untuk berpikir banyak, tidak butuh untuk aktif fisik lagi, tapi kan hari masih terang. Nah, jadi itu prinsipku. Tapi kalau di prinsip warrior, aku sarankan jangan sepertiku makan sekali sehari. Tetap makan seperti biasa, bukan jam 12. Tapi mulai belajar makan jam 12 itu hanya sekedarnya. Artinya kalau kita makan cuma 2 potong ayam, perut terisi, tapi kita tidak lemes. Kita masih bisa mikir. Iya. Energi yang kita. Nah, kalau Mas sudah rutin seperti itu, pada saat Mas masuk hari Minggu seperti ini, ada acara di luar, dapat nasi bungkus, lauknya cuma 1 atau 2, cukup. Makan lauknya aja, nasinya sebagian bagi yang pengen makan kenyang ya. Karena Mas terkonsep nanti, kalau siang acara dimanapun, siang hari ini saya nggak butuh kenyangnya. Iya. Saya ya karena menghormati saya makan lauknya. Tapi saya tidak usah berpikir, akhirnya nasinya aku makan aja juga dikit karena sayang, atau misalnya pengen kenyang, ada rasa kenyangnya, karena kalau cuma lauk doang rasa apa. Itu karena konsep awalnya seperti itu. Tapi kalau udah berubah konsepnya setiap siang, Mas makan hanya secukupnya, itu mudah menghindari harus makan nasinya juga, karbonya. Nextnya seperti itu. Dan kenapa teknik makan sore atau makan terakhir itu paling banyak, kenapa aku sarankan seperti itu? Karena kebanyakan orang kalau sudah makan terakhir sebelum tidur, artinya mereka sudah di tempat tinggal masing-masing. Artinya di tempat tinggal masing-masing kan kita lebih mudah mengatur makanan kita. Entah kita tuh beli makanan lauknya di luar, atau kita masak sendiri. Tapi intinya makanan terbesar kita di akhir hari, sebelum kita tidur nanti, habis maghrib kita makanannya bisa kita siapkan sendiri di rumah, yang sudah pasti tidak ada karbonnya, atau dipilih, dimakannya di rumah. Nah, kalau kita udah biasa jam 12 itu makan tidak sampai kenyang, kita di aktivitas kita di hari kerja pun, makan di kantor pun, masih harus ke warung pun, ataupun ke restoran Padang, ke warung, dan sebagainya, kita cukup makan seadanya aja. Iya. Nggak perlu kenyang. Karena apa? Aku masih balik kantor lagi, aku masih harus mikir, aku ada kerjaan ini, aku harus masih ngirim barang ini, dan sebagainya yang masih butuh kekuatan fisik, tetap lakukan. Dan makan di siang hari itu tidak melemahkan, hanya membantu lebih rileks aja. Habis makan dikit, lebih rileks. Tapi nggak mau terlalu rileks sampai kita lemes. Nah, teknik seperti ini nantinya bisa memudahkan kita untuk memperpanjang puasa. Jadi, awalnya kita selalu buka jam 12 dengan makanan yang tidak terlalu banyak, ini kita udah sanggup.
takut lapar. Nanti sore abis asar aku ngambil alpukat dulu deh sebelum sampai rumah. Misalnya satu buah alpukat buat ganjel lagi. Anggapnya gini deh. Sore itu kita punya waktu untuk ganjel dengan alpukat. Siang itu kita makan juga untuk ganjel. Tetap bisa sibuk fisik maupun otak. Tapi sore nanti sampai rumah aku siap lemah. Aku tinggal makan kenyang, rileks, nggak ada tuntutan apapun. Aku udah selesai kerjaanku, nggak perlu mikir apa-apa lagi. Aku tinggal istirahat tidur. Nah, itu teknik yang selalu aku ajarkan para warrior. Kalau kita memanfaatkan jendela kita makan yang 8 jam itu seperti itu dengan cara mengakumulasikan makan terbesar itu di akhir hari, akhirnya lama-lama kita hari setelah sebulan KF, 2 bulan KF, kan makan seadanya, aku bisa gak usah sekalian deh, sekalian jam 3 aku makannya deh, gak usah ngemil, aku makan siangnya aku pindah ke jam 3 aja, nanti makan malam tetap. Jadi makan 2 ayamnya itu tadi nanti di jam 3 atau jam 2, alpukatnya hilang, nggak pakai. Lama-lama, bisa 1 kali sehari makan kayak aku lama-lama. Tapi polanya dibentuk dulu. Jadi nggak bisa tiba-tiba, dibentuk dulu. Makan siang seadanya, kenyang, setengah porsi dari 4 ayam makan 2 porsi, makan alpukat jam 3, 4 porsi ayam makan di habis maghrib atau sebelum maghrib. Habis isa tidur. Nah, jalankan pola seperti itu, kedepannya gampang. Itu juga merupakan teknik anti cheating. Kalau udah terbiasa seperti itu, pas di luar, wah adanya makanan karbo semua, ya udah masih siang ini aku nggak perlu makan aja, kuat kok. Kemarin aku makan 2 ayam buat ganjel, ini nggak usah diganjel sama sekali, kuat kok. Akhirnya kita bisa seperti itu nanti. Itu teknik yang aku ajar. Iya, Mas. Baik. Ini ilmu baru nih, Pak. Iya. Timingnya juga ya, jam 12 ke jam 3 bisa mundur atau jam 4. Izin Pak Sarif, mau bertanya? Silakan Pak Guru, Pak Dedi. Assalamualaikum Mas Tio. Waalaikumsalam. Izin bertanya Mas, kalau kita on off ketosisnya itu, apa risikonya buat tubuh kita, Mas? On off-nya seperti apa? Ya, artinya kemasukan karbo dalam jumlah yang di atas batas toleransi. Nah, terus kita kembali lagi pola ketofastosis, banyakin puasa, kemudian olahraga gitu. Kira-kira ada nggak efeknya ke tubuh kita gitu? Jadi aku jelasin dulu basicnya ketosis. Jadi gini, saat seseorang sudah mengalami ketosis, tubuhnya itu akan langsung menjadi mesin pembakar lemak. Itu satu. Jelas kan? Merasa nggak kalau kita ketosis, lemak kita dihabiskan? Lemak di badan kita sendiri. Iya, betul. Ya, betul kan? Berarti kalau tubuh kita sudah jadi mesin pembakar lemak, artinya tubuh kita tidak butuh gula banyak-banyak lagi dong. Nah, artinya gula darah kita mudah turun, karena kebutuhan akan gula sudah turun. Otak tidak lagi nyari gula karena sudah pakai keton. Otot kita, jantung kita, semua organ-organ tubuh kita, termasuk sel-sel di tubuh kita seperti sel imun, sudah beralih menggunakan lemak untuk bahan bakar. Sepakat? Nah, jadi intinya kebutuhan gula yang turun ini membuat liver itu hanya buat gula seadanya. Tidak perlu buat gula banyak-banyak lagi. Makanya otot kita, walaupun kita tidak makan, otot kita tidak dirontokkan oleh tubuh kita untuk buat gula. Jadi kalau otak kita masih pakai gula dan gulanya kurang, otak kita akan teriak ke liver via hormon kortisol, hormon stres, atau via saraf simpatetik, saraf sistem stres, untuk membuat liver kita buat gula yang banyak, mengembalikan kebutuhan gula di otak. Itu kalau otak masih cari gula dan kekurangan gula, dia akan teriaknya seperti itu. Lewat sistem saraf dan sistem hormonal, humoral. Dua-duanya itu menyebabkan liver memproduksi gula lebih banyak. Tapi asalnya dari mana gulanya? Asalnya dari otot kita, protein. Dipecah untuk menjadi gula. Itu terjadi saat otak masih pakai gula, tapi kekurangan tenaga, alias gula darah turun. Dia bakal mengorbankan otot di tubuh kita sebagai bahan bakunya. Tapi saat kita ketosis, otak kita nggak pakai gula lagi, pakai keton yang asal dari lemak. Nah, jadi
gulanya berapapun gulanya tidak dibutuhkan oleh otak lagi. Artinya otak udah bisa menggunakan lemak lebih mudah. Itu kuncinya. Nah, tapi kondisi ini menyebabkan apa? Misalnya otot, badan Mas udah pakai lemak, gula buatan liver dibiarkan, misalnya gula darah Mas 90 atau 80, itu dibiarkan, nggak ada yang pakai. Kalau kita pakai lemak, biar aja 80 segitu terus sirkulasinya. Artinya tubuh kita mengabaikan gula loh. Gula darah kita aja diabaikan, nggak dipakai, lebih pilih lemak. Tapi kalau Mas sengaja memasukkan gula tiba-tiba dari mulut, kan terjadi input gula masuk dari pencernaan ke liver kan meningkat. Otomatis gula darah meningkat. Nah, karena gula darah meningkat ini, kira-kira logikanya otot dan sebagainya tubuh Mas langsung ujuk-ujuk, oh sekarang gulanya naik nih, kita pakai aja. Dipakai nggak? Apa tetap dibiarkan dulu? Biarkan ya. Dibiarkan. Kenapa? Kan di kondisi fat burning mode masukin gulanya. Kalau dimasukin terus gulanya, lama-lama gulanya dipakai. Kalau nggak hiperglikemia terus. Tapi saat memasukkan pertama kali, gulanya lompat dulu. Kenapa? Karena tubuh sedang fokus bakar lemak. Tubuh taunya ini gula harus di-sparing. Jadi ada kenaikan gula pun nggak diapa-apain dulu. Kita harus tetap hemat gula. Gula biarnya bersirkulasi, kita tetap pakai lemak. Tapi masuknya gula dari makanan tadi itu sempat melompatkan gula darah, namanya hiperglikemia. Jadi kalau ditanyakan, apa efek buruknya dari on-off? Artinya, apa efeknya kemasukan gula masuk ke darah di kondisi kita lagi bakar lemak, alias menghemat gula, menghemat sama dengan mengabaikan gula, fokus bakar lemak, kemasukan gula, hiperglikemia, gula darah lompat. Tanya, kalau gula darah lompat, kira-kira kalau diabetes yang tinggi apanya? HbA1c bukan? Ya, HbA1c ya. Betul. Ya, HbA1c kan, karena Hb-nya terglikasi oleh gula yang sering lompat ini kan. Ya, efeknya orang on off HbA1c pasti naik, ya mungkin nggak. Kenapa? Walaupun dia ngecek pada saat hari dia off, saat dia on, tetap nggak karbo, dia bisa memiliki gula darah puasa bagus di bawah 100. Dia lagi off, gula darah dia lompat spike. Tapi rata-rata HbA1c itu kan per 3 bulan. Nggak bisa dibohongi kalau dia nggak bisa kontrol, nggak punya kontrol glikemia yang bagus selama 3 bulan ini, nggak bisa dibohongi. Jadi mana yang lebih akurat, GDP apa HbA1c? HbA1c itu rata-rata jangka panjang. Kalau GDP bisa hari ini naik karena semalam kurang tidur, bisa hari ini bagus, bisa hari ini naik lagi karena cuti. Tapi rata-ratanya tuh di HbA1c nggak bisa dibohongin. Jadi kalau HbA1c kita naik gara-gara kita on off, resikonya apa? Ya kita kan sama, kayak kalau orang diabetes nggak KF, HbA1c kan naik. Diabetes resikonya apa? Ya sama kan? Apapun resiko di orang diabetes akan dialami orang yang on off. Kenapa? Karena fisiologinya sama yang dimunculkan, sama-sama sering melompatkan gula darah. Gimana? Paham nggak kira-kira? Apa resiko on off? Resiko on off ialah sama seperti resiko hiperglikemia. Tadinya kita punya kontrol glikemia yang bagus, gula darah selalu di bawah 100, malah di bawah 80. Karena on off, gula darah kita sering spike. Efek buruknya apa? Ketik aja efek buruk hiperglikemia di Google. Aku nggak mau cerita, itulah sama seperti orang diabetes. Inflamasinya mulai naik, tensi ikut naik lagi, pencernaan nanti bermasalah lagi. Semua komplikasi diabetes, kenapa orang ikut KF kan karena nggak mau diabetes kan? Dengan dia on off, dia seperti sengaja mau diabetes lagi nggak? Kejawab nggak kira-kira? Gimana? Ya Mas, terima kasih Mas. Nah, Ya, itu yang aku maksud. terima Jadi kasih. on off KF-nya nggak masalah, hiperglikemianya jelek. Mas boleh nggak Mas on off, pas lagi off saya makan karbo, saya suntik insulin. Kalian akal-akalan gitu. Ya memang nggak naik sih gula darah jam situ, karena insulinnya langsung disuntik kan, langsung turun lagi kan. Tapi kan nggak seperti itu. Nah makanya aku sarankan berusaha KF itu konsisten. Kita sebetulnya makanan orang on off itu sebetulnya bukan masalah karena kita makannya nggak enak.
Siapa yang berani bilang makanan KF gak enak? Ada yang berani bilang nggak? Ah, di KF makanannya nggak enak. Aku di KF makannya mesti direbus-rebus. Cuman makan sayur, tahu, tempe rebus. Itu makanan kita seperti itu nggak? Coba orang diabetes makan nasi merah, tempe, tahu, ikan, kurangin garam, direbus, enjoy, silahkan makan diet seperti itu. Bisa seumur hidup, hebat. Pasti cheating mulu hari Minggu. Di KF, kalau suruh bandingkan nasi dan lauk, kalau saya makan nasi aja, sama makan lauk saja, enakan mana? Wow. Lauk kan? Tapi memang, nggak bohong, nasi dan lauk digabung, bukan hanya sekedar enak, tapi lebih enak. Jadi di KF itu tidak mengajarkan kita untuk tidak makan enak. Makan kita enak, cuma tidak perlu lebih, tidak perlu berlebihan enaknya. Ayam goreng enak, ayam ditepungin lebih enak. Tuh kan, yang kita cari manusia selalu maunya lebihnya. Padahal yang dimakan di awalnya juga bukan yang enak. Lebihnya dengan tepung, lebihnya dengan kue, lebih enaknya dengan nasi. Padahal makan tunjang, dendeng, balado, ikan, apa sebutin itu semua lauk dibabat boleh kok, enak semua. Cuman nggak perlu lebih dengan nasinya. Itu doang. Harusnya bisa dibanding udah sakit, seumur hidup kita nggak bisa makan semua makanan itu. Kita cuma makannya sekarang nasinya tetap boleh, tapi lauk-lauk di Padang itu, warung Padang di restoran Padang itu udah nggak bisa kita nikmati lagi. Kita harus rendah lemak, harus rebus-rebusan. Menderita nggak? Nah, jadi kalau selama kita masih bisa makan enak dan tetap sehat, nikmatilah. Tidak perlu kita pengen lebih, tapi kita pengaruh. Ngerti nggak? Nah, itu prinsip KF. Akhirnya lawan kita hawa nafsu kita sendiri. Kenapa orang di KF bisa bertahun-tahun jalanin KF? Karena yang dimakan di KF itu enak. Nggak ada yang mau sampai kayak aku udah 13 tahun. Banyak mungkin yang udah di KF yang udah sampai 5 tahun, 6 tahun. Apa kok mau diet selama itu? Mungkin diet-diet mereka sebelumnya nggak ada tuh yang bisa sampai bertahan setahun pun. Mau diet makan vegetarian kah, makan sayur-sayuran lah, biar rebus-rebusan lah. Bohong kalau nggak ada cheating day. Pasti ada cheating day. Senin, Jumat, makan dietnya, yang rebus-rebusan sebagainya. Sabtu, Minggu, hari bebas. Pasti gitu, nggak mungkin konsisten sampai 5-6 tahun tanpa cheating day. Diet lain nggak ada kayak gitu. Diet KF nggak ada tuh cheating-cheatingan. Mau setiap hari yang dimakan enak kok. Cuman nggak lebih enak. Enak udah cukup, tidak perlu lebih enak. Kita tidak butuh lebihnya, karena sesuatu yang lebih itu meningkatkan craving-nya. Kalau kita makan ikan, telur, ayam, kita makan segini selesai. Pakai nasi atau itu ditepungin, kita kayak nggak bisa berhenti craving. Jeleknya lebih itu ialah sama dengan craving. Kita nggak bisa kontrol diri, kita selalu makan lebih banyak dibanding yang kita butuhkan. Tapi kalau kita makan tanpa unsur karbonya, tidak lebih, enaknya cukup, perut kita sendiri nanti bakal menghentikan makannya, bakal bilang, oh udah kenyang. Makan rendang, ini semangkok, makan rendang semangkok, aduh setengah aja saya udah full, ya udah makan enak, tapi saya nggak bisa berlebihan. Rendang semangkok nggak habis. Tapi kalau makannya pakai nasi, enteng. Cabut, nggak berhenti. Rendang sendiri nggak bakal habis semuanya semangkok. Tapi kalau pakai nasi, aduh, jangan tanya. Oke, paham ya? Oke, Pak Guru. Ada lagi materi yang ingin dilanjutkan, Mas Tio? Ya, boleh. Nggak apa-apa, aku bantu-bantu nih yang kesulitan. Kesulitan para wadah menjalankannya, kendala-kendalanya apa sih? Tanya aja ke aku, kalau bantu. Oke, Asmi Aniting ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya Pak. Ya, silakan. Mau bertanya Pak. Ya Pak. Bu Yeliza ya, silakan Bu Yeliza. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya bergabung ini atas anjuran kawan saya nih Pak Dedi. Jadi saya banyak cerita sama Pak Dedi tentang kondisi saya yang 1 tahun terakhir ini berat saya sampai 81 Pak. Yang sebelumnya cuma paling tinggi itu 73. Jadi saya sudah coba beberapa cara untuk diet, sampai saya beli obat-obatan segala macam itu Pak. Tapi karena memang saya tidak konsisten barangkali, makanya gimana tak berhasil. Termasuk juga ada diet bagus yang banyak orang berhasil, tapi saya tidak berhasil juga, yaitu diet DBM.
persoalannya karena pemahaman saya tentang diet ini adalah mengurangi jumlah makan itu, apakah nasinya atau karbonya terutama, saya jadi lemes betul Pak. Jadi malamnya saya tidak bisa tertidur karena merasa lapar gitu Pak. Dengan demikian karena tidak tertidur, karena saya cenderung darah rendah, tensi saya biasanya rendah, maka saya akhirnya karena tidak tidur itu besoknya jadi sempoyongan saya, jadi puyeng gitu Pak. Akhirnya saya hentikan, balik lagi ke makannya. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, kondisi sekarang ini gitu, karena memang mungkin sudah keterlaluan barangkali Pak ya, berat saya ini setiap makan tuh saya betul-betul tak berdaya, tidak bisa membukakan mata karena saking merasa ngantuk luar biasa gitu Pak. Jadi saya ingin mencoba dengan cara yang dapat sampaikan tadi. Tolongin Pak, gimana sih langkah-langkahnya buat saya biar saya bisa coba juga gitu. Karena saya keturunan diabetes loh Pak dari kedua orang tua saya, dan saya sangat takut untuk apa ke sana gitu, risiko ke sana. Mbak sekarang di Padang juga ya? Iya Pak ya, saya Padang di Kabupaten Pasaman Barat Pak. Oh iya, berarti jago masakan Padang, jago bikin. Oh iya, insya Allah Bapak mau Pasti. rendang apa saya bisa. Itu cemilan saya itu kan kerupuk sanjay, itu kan khas dari Bukit Tinggi Pak ya, dengan segala macam jenisnya. Kalau dari Bukit Tinggi kan itu ada sanjay balado ya. Anjay, asli itu. Iya, Kerupuk kulit jadi ada kerupuk kulitnya juga, ada dari singkong, macam-macam Pak. Nah, jadi ini pemicu saya ngemil nih. Jadi nanti saya kerja buka laptop, tangan kanan saya itu menjangkau, nanti nggak tahu udah habis satu toples gitu. Habis satu plastik Ngemil ya. itu karena merasa belum kenyang apa gimana? Gimana Pak? Ngemil itu karena merasa belum kenyang apa gimana? Karena merasa belum kenyang, padahal saya sudah makan besar kok Pak. Pagi itu saya sarapannya kan lontong itu Pak ya, lontong sayur. Kalau di sini tuh lontong sayur, ada lontong katupe gitu kan, macam-macam tuh. Habis itu nanti sekitar jam 10 gitu masih merasa lapar. Jadi cari cemilan gitu. Ya sejenis apa itu tadi, keripik-keripik itu tadi, itu kan dari bahan yang digoreng gitu Pak ya. Ada juga yang kayak bakwan gitu kan Pak, disoles segala macamnya gitu. Jadi saya memang tidak bisa mengendalikan rasa lapar ini. Ketika saya coba itu badan saya menggigil Pak, menggigil luar biasa gitu Pak. Jadi mau solusinya Pak, kasih arahan saya nih gimana supaya saya juga bisa hidup sehat gitu Pak. Tapi aku dengar tadi kalau udah makan kekenyangan ngantuk tadi. Iya. Itu pasti. Pasti Pak. Betul. Pengen tidur, bahkan nggak bisa saya mengapakan kepala nggak bisa gitu. Maunya mau tidur gitu. Oke ya. Ini yang penting sekarang udah dapat untuk tidur, kuncinya cuma kenyang doang ya. Iya Pak. Betul kan? Untuk tidur butuhnya kenyang kan? Iya. Kondisinya Oke, begitu. sepakat ya. Nah, yang penting itu dulu, aku udah dapat clue-nya biar untuk bisa membantu. Ya. Oke ya. Jadi hari pertama mulai. Ya. Anggap aja nih harinya apa sih, hari Minggu ya. Berarti besok Senin mau Minggu. mulai besok nih ya. Ya, Insya Allah, besok Senin Pak. mau mulai ya. Oke. Nah, Sabar. sore ini habis maghrib atau sebelum maghrib, makan kenyang. Oh ya. Makan kenyang. Apa yang dimakan? Aku tanya dulu. Kalau lauk, sukanya makan apa? Lauknya apa? Paling disukai apa lauk? Kalau nasi sore ikan nih kayak nih, ada ikan panggang nih mau dibikin nih Pak. Ikan panggang. Ya. Ya. Ikan panggangnya pakai tepung nggak gitu? Nggak pakai tepung, tapi pakai santan. Oh, boleh. Pakai gula nggak? Nggak kan? Orang Padang nggak boleh pakai gula loh. Enggak. Kalau orang Padang nggak ada gulanya Pak. Top. Nah, jadi apapun selain gula, kecap, tepung boleh. Saya suka membuat ikan, memasak masakan apapun yang perlu diperhatikan ialah cuma nggak boleh ada gula. Satu. Oh, ya. Gampang kan? Nggak ada gula. Ya. Nggak ada kecap. Gampang nggak masak nggak pakai kecap di Padang? Gampang. Nggak pakai kecap. Gampang, orang Padang nggak suka pakai kecap ya. Beda sama orang Jawa ya. Oke. Iya. Sekarang tepung. Sering pakai tepung nggak?
kalau masak? Tepung jarang sih Pak, paling bikin gorengan gitu ya, goreng Ya, pisang. berarti bisa dong masak tanpa tepung, bisa dong. Bisa. Nah, sip, ya. Semua masakan Padang yang tanpa tepung bisa dimasak dan dimakan. Yang terakhir, pati-patian. Pati-patian ini contohnya kayak sagu, maizena, tepung jagung. Pokoknya apapun. Kalau tahu kan tahu. Selama ini kalau aku bilang tepung kan taunya tepung terigu. Iya. Tapi pati-patian juga nggak boleh. Pati-patian itu kayak maizena, pengental-pengental itu loh, yang mental-mental itu loh. Oh Itu iya. hindari. Nah, jadi itu nggak boleh ada di masakan. Jadi nggak ada gula, kecap, tepung atau pati-patian, udah beres. Masakan apapun, saya boleh masak ikan nggak Pak? Boleh. Pakai santan? Boleh. Mau saya goreng? Boleh. Saya makan tunjang yang berlemak? Boleh. Mau makan apa lagi yang berlemak-lemak? Suka nggak makan berlemak? Suka Pak. Suka. Kan? Banyak makan masakan ikan, lemak ya. makan tunjang, bersantan, suka kan? Ya. Nah, itu boleh semua. Pasti bingung. Hah? Masa sih Pak? Katanya diet. Kok boleh? Bingung nggak? Iya sih Pak. Boleh makan ikan nanti malam ini makan ikannya yang kenyang ya. Soalnya nggak ada nasinya. Jadi makan ikan sampai kenyang. Jadi bakar ikannya gede apa kecil? Gimana Pak? Ikannya ikan apa? Besar apa kecil? Sedang lah, kalau 1 kiloan tuh 2 ekor gitu Pak. Ya, makan semuanya. 2 ekor dimakan semuanya. Kalau takut nggak kenyang, nggak pakai nasi. Aku mau coba nggak pakai nasi ya malam ini. Kenyang nggak ya? Makanya takut nggak kenyang kan? Siapin 2 ekor, makan. Oh iya nggak kenyang, makan lagi sampai kenyang aku maunya. Karena kalau udah kenyang, efeknya apa tadi? Tidur. Ngantuk. Nah, jadi kalau efeknya udah jelas ngantuknya lama nggak? Biasanya kalau habis makan kenyang itu ngantuknya lama nggak? Berapa lama dari sejak makan sampai ngantuk? Nah begini, ngantuk yang saya alami di siang hari sama malam hari beda Pak. Ya, aku nggak peduli. Aku nggak peduli siang atau malam. Habis makan kenyang ngantuknya berapa lama setelah makan? 2 jam. Batasnya kalau sampai udah dibawa tidur, udah tertidur beberapa menit aja ya udah gitu. Kan tadi kan Mbak ceritanya saya habis makan. Ya. Saya habis makan, habis itu saya ngantuk. Nah, itu habis makan ke ngantuk berapa lama? Habis makan itu? Paling berapa menit, Pak? Hitung berapa menit habis makan tuh ngantuk gitu. Oke, kalau gitu habis maghrib makan seperti itu ya, habis maghrib makan seperti itu. Habis itu tahan sebentar ngantuknya, tunggu sampai isya. Kan nggak lama dong. Sholat maghrib selesai, makan pun juga mungkin kan nggak jauh, sebentar lagi udah isya tuh. Sholat isya, habis sholat isya udah ngantuk banget kan, langsung udah nggak tahan ngantuknya tidur. Habis isya tidur ya. Sepakat? Bisa dong? Ya. Bisa nggak? Sepakat. Bisa. Insya Allah. Nanti malam seperti itu ya. Nanti malam seperti itu. Yep. Nah, kalau udah makan kenyang seperti itu dan habis isya tidur, kalau malam kebangun pipis ataupun nggak bisa tidur dan sebagainya, nggak boleh lihat jam. Bisa nggak? Jadi jangan ada jam di kamar, jangan ada jam di kamar mandi. Kalaupun nggak bisa bedain, jangan lihat jam. Misalnya aku bangun pipis, nggak ngeliat jam. Punya HP kan, yang buat Zoom ini, itu disetel alarmnya 7-8 jam dari jam tidur. Atau disetel mendekati azan subuh di sana, di Padang. Aku nggak tahu azan subuhnya berapa, mungkin jam 4 atau jam 5. Setelnya di situ aja. Nah, kalau wakernya atau alarm di HP itu belum bunyi, jangan lihat jam. Jadi kalau malam aku kebangun pipis, nggak lihat jam, tadi saya belum dengar waker, saya belum dengar handphone saya bunyi, langsung tidur lagi, merem aja lagi. Tapi kalau merasa nggak bisa tidur, tapi waker belum bunyi, merem aja. Pokoknya nggak boleh keluar kamar, nggak boleh bangun kalau belum waker bunyi. Nggak boleh lihat jam sama di kamar, itu kuncinya. Nah, setelah nanti bangun tidur, sesuai dengan wakernya bunyi, sholat subuh, habis sholat subuh, dah
Dari situ tidak makan sampai jam 12 siang. Apa yang dilakukan sampai jam 12 siang? Minum boleh. Sinyalnya agak Suaraku jelas nggak? Jelas. Jelas kan? Oh, mungkin sinyal bajanya nggak jelas ya. Iya. Gimana? Suaraku udah kedengeran belum? Sinyal udah bagus belum? Di saya bagus. Enggak. Clear, Si clear. tadi penanya. Yang Clear. nanya gimana? Bu Eliza, Belajar Buang, gimana? ya. Kebuang ya beliau. Iya, sepertinya ke ini kelempar ya. Ya, sepertinya kelempar. Keluar. Ya, oke. Aku Silakan. lanjutin aja ya, mudah-mudahan Ya, silakan, dia silakan. rekamannya. Ya, oke. Kalau dia tadi masih dengerin ya, kalau dia masih ada. Begitu dia nanti bangun maaf pagi. Pak, ini sinyal Nah, tuh. Oke, aku yang lanjut tidak ya. jelas bagi saya. Bangun paginya gimana Pak? Bangun paginya? Ya, bangun pagi tidak makan apa-apa, tapi bebas mau ngopi, misalnya suka kopi boleh, mau ngeteh boleh. Tapi kopi dan tehnya gulanya nggak boleh gula pasir. Mau pahit boleh, kalau mau pakai harus manis, pakai gula substitusi. Bisa pakai sucralose, stevia, atau mungkin kalau di sana ada Alpha atau Indomaret, bisa nyari diabetasol misalnya. Pakai gula itu kalau harus minumnya manis. Kalau enggak, plain aja. Nah, itu bebas minum dari pagi sampai zuhur. Ingat ya. Jangan takut lapar. Caranya nggak takut lapar apa? Sibuk. Banyak gerak. Aktif fisik. Semakin kita sibuk, nggak cuma duduk doang, kita semakin lupa makan. Orang sibuk, lupa makan. Orang bengong, banyak duduk. Hasilnya apa? Tangannya nggak bisa diem. Nyari ada toples nggak ya? Ada apa ya? Isinya apa dimakan. Jadi kuncinya supaya kita tidak craving, tidak gampang on off, tidak gampang ngemil, ialah sibuk. Sibuk mikir, sibuk fisik. Iya Pak. Bukan sibuk ngunyah. Iya. Orang sibuk ngunyah itu karena kurang sibuk secara fisik maupun mikir. Jadi bangun pagi, saranku kejar rezekinya dari pagi lebih cepat. Aktif bergerak, apa misalnya dagang atau kerja dari pagi ya. kejar tuh. Gimana? Apa tadi? Jadi Terus lagi ya? terus lagi kayaknya. Ya intinya harus aktif fisik sampai jam 12. Nanti jam 12 yang kayak aku bilang tadi itu. Makan lagi, tadi misalnya dia kenyang dengan makan ikan 2. Sekarang ikan 1 kan berarti nggak kenyang. Itu yang dimakan, ikan 1. Nah, tadi contohnya dia bisa makan ikan 2 sampai kenyang. Nah, berapa porsi yang dia kenyang di malamnya, siangnya makan setengahnya aja. Ngerti nggak? Nah, Ya. jadi Nanti kalau misalnya informasi. contohnya kan, Ya. Nanti siangnya informasi. itu, Ya Pak, sebentar Pak. Tadi sekitar beberapa menit saya tidak dengar, tidak connect sama Bapak. Nanti ketertinggalnya saya tanya sama Pak Dedi aja ya Pak. Saya telepon nanti Pak Dedi. ya tanya Saya aku juga tadi- boleh, kasih aja nanti Siap, WA. siap. Oh gitu, boleh ya Pak ya? Oke Pak, Ya. sip. Nanti pakai WA aku aja, ditulisnya di chat 0811 19 16 20 WA aja. Yap. Tapi intinya Oke. intinya makannya itu cuma nggak pakai nasi, makan lauk yang enak-enak, lauk Udah hilang pedas lagi enak. Pak. Tidak dengar. Nah, ya, Kalau oke. posisi madu gimana coach? Banyak yang bertanya sama saya juga tentang madu ya. Madu apa nih? Ya madu alam misalnya. Nah, itu kapan Bisa saatnya? Madu itu kan memberikan glukosa. Glukosa ya. Kalau tujuannya coba gini, kita minum madu untuk tenaga kan biasanya, Iya betul. ya kan? Minum madu minimal 1-2 sendok makan, campur kuning telur, setengah matang lah apa, untuk tenaga bukan? Nyarinya madunya itu untuk gula bukan? Untuk tenaga bukan sih? Ya betul. Nah, kalau mau madu boleh nggak? Untuk apa? Untuk tenaga. Loh, madu
masuk ke darah glukosa. Berarti mau jadi mesin pembakar lemak apa tetap mau bakar gula? Pertanyaan kan gitu. Sama, makan nasi boleh nggak? Nggak bisa. Nasi kalau di darah namanya apa? Glukosa. Mau bakar gula apa sudah mau bakar lemak? Mau nggak kenal pipi, perut, paha itu yang tebel-tebel isinya apa? Itu lemaknya mau nggak dipakai? Kalau mau pakai itu, jangan masukin gula. Pada gula tubuh masuk lagi. Jadi madu biasa jelas make sense-nya di mana? Kenapa pakai madu lagi? Oh, nasi aja dihindari. Tapi mungkin ada pertanyaan, kalau IH itu beda. IH itu imunator hani. Pakainya bukan untuk mencari gulanya atau madunya. Tapi dia untuk respon imun. Makanya pakainya kan cuma sedikit, 1/4 sendok teh. Nggak bakal memberikan tenaga, tapi memberikan respon imun. Itu fungsi imunator hani. Jadi imunator hani itu kalau yang di protokol itu disarankan untuk orang-orang yang ada latar belakang inflamasinya udah tinggi. Contohnya dia ada penyakit, ada kanker, ada diabetes, apapun yang berat-berat penyakitnya, yang pokoknya punya penyakit lah, stroke, hipertensi dan sebagainya. Memang aku sarankan imunator hani itu masuk tujuannya apa? Untuk mencegah inflamasi berlebihan. Takutnya inflamasinya overaktif saat dia transmisi ketosis atau masih bergejala. Nah, itu fungsinya untuk calm down sistem imunnya supaya inflamasinya nggak over. Itu tujuannya. Bukan untuk nyari gulanya. Kalau nyari gulanya, minum IH-nya jangan 1/4 sendok teh. Minum dong 2 sendok makan. Kan enggak kan? Nah, itu dia. Jadi jangan samakan dengan fungsi madu biasa. Kalau madu biasa jelas nggak bisa. IH itu tidak digunakan seperti madu biasa. Itu fungsinya untuk terapeutik. Kalau memang kita ada background riwayat yang kita inflamasi di tubuhnya. Itu seperti itu. Jadi kalau madu biasa nggak masuk akal untuk dipaksakan masuk. Karena kita tidak cari tenaganya dari gula lagi. Oke, ada lagi? Ini ada Di chat. kolom chat ada. Saya bacakan ya Mas Tio. Ya, Mas Tio kalau sering lapas dari Bu Mona ya. Kalau sering lapas sebelum jam 12 pada saat IF, padahal sudah 4,5 bulan jalani IF, sering lemes dan gula darah di kisaran 110-130. Apalagi kalau puasa sering lemas, gimana cara mengatasinya? Caranya tidurnya bagusin. Penyebab pagi-pagi lemas, penyebab pagi-pagi cepat lapar, itu cuma satu hal. Tidurnya itu tidak optimal. Itu sudah pasti. Kalau tidur kita bagus 7-8 jam malam harinya, pagi itu seger. Pagi itu bawaannya pengen gerak. Pagi itu nggak cepat lapar. Itu kuncinya tidur bagus. Makanya kan tadi kan pesan tip pertama ke Bu siapa tadi? Mbak Eliza ya? Eliza ya. Eliza ya, betul. Mbak Eliza itu kan aku pesankan kan kalau mau mulai malam ini habis isya tidur. Bangun pagi subuh itu kalau kita tidurnya bagus dari habis sampai subuh, aduh, pagi hari itu bohong kalau lemas, bohong kalau lapar, seger. Jadi kalau orang masih udah pas setengah bulan masih sering lapar, belum jam 12 udah lapar, belum jam 12 udah lemes, gak ada tenaga, itu cuma satu hal yang bisa dilihat, tidurnya malamnya gak bagus. Itu harus segera diberesin. Nah, kalau tidurnya udah bagus, paginya jangan banyak diem. Artinya gini, pagi itu waktunya kita aktif fisik. Jangan banyak duduk, jangan banyak mager, jangan banyak santai. Ini udah sore aku kebanyakan duduk nih. Tapi tadi pagi aku sibuk warawiri, gerak terus. Walaupun hari Minggu aku nggak olahraga seperti hari Senin, Sabtu, nge-gym. Tapi aku pergi jalan sama Mas Alif tadi muter kemana-mana menyibukkan fisik pagi sampai siang. Itu supaya apa? Supaya dengan kita aktif fisik, lemak di simpanan kita ini dilepas ke darah. Kalau lemaknya dilepas ke darah, bisa dipakai sebagai tenaga. Kalau dari pagi kita cuma duduk doang, walaupun nggak makan, lemak yang dilepas dari pipi perut paha kita sedikit. Tenaganya kita nggak dapet, lemes. Tapi kalau kita gerakin, malah dikeluarin lemaknya, diubah jadi keton juga buat otak, dipakai juga buat organ-organ kita. Jadi ketosis itu artinya kita harus ngegas supaya bensinnya keluar. Tapi nggak maksudnya? Ya. Kalau mobil jalan, kalau digas kenceng, bensinnya nyemprotnya kenceng nggak? Nyemprotnya kenceng nggak bensinnya? Kalau kita gas. Iya, betul. Mobilnya melaju cepat nggak? Pasti. Iya kan? Nah,
Kalau kita cuma jalannya macet-macetan idle gitu, berhenti jalan pelan-pelan, berhenti jalan pelan-pelan. Mesinnya mutar, bensinnya sedikit-sedikit yang dikeluarin, karena gasnya dikit-dikit. Yang ada mesinnya cuma panas doang, tenaganya nggak dapet, lari juga kagak. Nah, kita itu seperti mobil kalau udah ketosis. Kalau kita pakai buat bergerak fisik atau olahraga, itu lemak di badan kita tuh dilepas ke darah. Artinya seperti bensin disemprot dari tangki bensin. Akhirnya lemak yang berada di darah itu digunakanlah untuk bahan baku keton di liver maupun bahan baku energi di sel-sel tubuh lain di luar otak yang bisa pakai lemak langsung. Jadi makin kita aktif fisik di pagi hari, semakin kita tidak cepat lapar dan tidak lemas. Tapi dengan satu catatan, tidur malamnya bagus. Kalau tidur malamnya nggak bagus, lemak aktif fisik dalam lemas duluan. Jadi kuncinya langsung perbaiki tidurnya. Begitu merasa udah beberapa bulan kok pagi-pagi lemes, pagi-pagi nggak ada tenaga, pagi-pagi cepat lapar. Apa yang harus diperbaiki? Yang diperbaiki ialah tidur malamnya. Tidur malam. Yes. Tanya. Siapa? Gue ada Mas Tio. Siapa? Silakan. Lagi? Ini ada di chat ya, kita bacakan Ya, ya. boleh. Barangkali. Untuk balita ya, dari Iskandar. Balita yang didiagnosa cerebral palsy, apakah bisa dilakukan IF, Mas Tio? Ya, sebetulnya kalau balita, anak-anak di bawah umur 15 tahun tidak ada kewajiban puasa. Sebelum akil balik tidak ada kewajiban puasa. Kalau udah akil balik, 15 tahun ke atas anggap aja ya, itu sudah mulai kita ajarkan berpuasa. Jadi kalau dalam Islam aja akil balik berpuasa, masa nggak boleh pakai IF? Betul nggak? Kalau di dalam Islam akil balik berpuasa nggak? Ikut puasa nggak kalau Ramadan? Kalau sudah akil balik, ya. Ya, betul kan? Iya, betul. Nah, berarti kalau udah akil balik, di KF juga sama. Sudah waktunya menerapkan IF, intermittent fasting. Bukannya jam 12 juga. Kalau belum akil balik, contohnya balita, tidak ada kewajiban puasa. Yang penting tidak masuk karbo. Kalau mau mendapatkan therapeutic effect dari ketosisnya. Contoh cerebral palsy. Cerebral palsy kan masalahnya di otak. Dengan ketosis, otaknya ganti pakai keton. Efek keton di otak otomatis membuat seizure-nya turun, memberikan chance untuk perbaikan dan pertumbuhan yang lebih baik. Baru chance, modal. Tapi karena CP, masalahnya biasanya macam-macam ya, itu juga tetap harus dibantu dengan latihan-latihan. Contohnya, fisioterapi tetap jalan, latihan bicara tetap jalan, tetap harus dikasih trigger untuk demand-nya. Tapi ketosisnya modal untuk belajarnya. Membantu mempercepat mielinasinya, pembentukan mielinasi baru dari jalur-jalur yang dilatih, mulai dari jalur motoriknya maupun jalur untuk kognitifnya. Kan semua butuh mielinasi. Nah, keton itu bahan baku mielin paling terbaik, paling terpilih di otak. Sebabnya keton tetap digunakan dengan cara tidak makan karbo supaya keton dipakai sebagai energi di otak, juga sebagai bahan baku mielin. Tapi keton itu juga nanti mempersiapkan otaknya untuk anti-seizure, anti-excitotoxicity, anti-inflamasi di otak. Keton di otak itu modal sama bahan baku mielinasi pada saat dia melatih dengan belajar kognitifnya ataupun motoriknya. Itu kuncinya keton di otak. Jadi tidak perlu IF, tapi ya pastikan makanannya bebas karbo. Kalau belum makan, masih balita, full ASI aja. Mulai makan, pastinya bebas karbohidrat bicaranya. Tapi nggak ada kewajiban IF. IF itu sudah akil balik, monggo terapkan IF. Oke, ada lagi? Baik, ini ada yang tentang gagal ginjal ya. Ya. Kira-kira Mas Tio dari Bu Dewi ya. Saya penderita stroke dan gagal ginjal. Ada glukosa saya sudah ada glukoma ya. Saya sudah keto 2 bulan tapi saya tidak konsumsi air, garam, cuka. Nggak masalah kan? Karena tensi saya masih cenderung tinggi.
asal garam di makanan nggak kurang, yang penting jangan mengurangi garam. Jadi beda statusnya kalau kita masih makan karbo dengan basal insulin tinggi, dengan kita sudah tidak makan karbo, basal insulin kita lebih rendah. Betul kan? Pasti dong. Kalau orang masih makan karbo kan basal insulinnya, kalau postprandial setelah makan insulinnya pasti lompat kalau makan karbohidrat. Tapi setelah post absorptifnya sudah tidak makan, insulinnya turun tapi nggak bakal turun banget. Kalau kita di kondisi tidak makan karbo lagi, postprandial kita makan, setelah kita makan, lompatan insulinnya tidak tinggi, jelas. Karena yang kita makan cuma ikan, telur, ayam, protein dan lemak, menaikkan insulin tapi sedikit. Otomatis, post absorptifnya, insulin kita juga lebih rendah. Efek insulin yang lebih tinggi dan lebih rendah di antara dua kondisi, ketosis dan non-ketosis, ialah kemampuan menahan garam. Jadi, garam kita lebih butuh, tapi juga tidak perlu berlebihan. Kalau orang darah tinggi dan menghindari garam, itu biasanya komplikasi dengan hiperinsulinemia. Insulinnya juga udah tinggi, sehingga dia nahan garam tubuhnya. Nah, kalau kita malah mudah lepas garam. Jadi, minimal garam itu 2-3 sendok teh lah sehari. Itu 2-3 sendok teh ini, garam ini apapun garamnya, mau ditaruh di minuman, mau taruh di makanan, monggo. Nggak harus minum air garam. Kalau saya taruh garamnya di makanan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau merasa gampang dehidrasi di pagi hari, ya dipakainya di jam puasa. Atau bisa pakainya di kaldu, rebusan kaldu ceker atau tulang. Si jagoan baru datang. Dia habis jalan kaki 2,5 kilo. Jadi pagi 2,5 kilo, sore 2,5, siang 2,5 kilo. Karena dia udah tinggal istirahat, tinggal nonton iPad ya. Habis asar dia cuma tinggal nonton doang. Makanya tadi dia pas mau jalan itu nangis tadi di depan. Lihat aku kayak gitu. Jadi pada dasarnya kalau tinggi garam nggak masalah ya Mas Tio ya? Apapun yang berlebihan nggak bagus. Bukan tinggi garam. Aku nggak nyaranin tinggi garam. Aku nyaranin cukup garam. Tidak mengurangi garam. Jadi kalau sebelum waktu masih makan karbo, saya ada hipertensi, saya ngurangin garam. Sekarang saya nggak makan karbo, garamnya dikembalikan seperti sebelum hipertensi. Normal, bukan berlebihan. Jadi tidak perlu menghindari garam di makanan lagi. Kuncinya jangan masuk karbo lagi, karena dengan nggak masuk karbo, insulin kita tidak setinggi di awal. Makanya dengan insulin kita tidak setinggi di awal, kita bisa bakar lemak. Itu kuncinya. Intinya di insulin ya Mas ya? Kalau insulin tinggi dia menahan Simbangan garam itu di insulinnya. Insulin kita udah nggak ketinggian lagi seperti waktu kita masih makan nasi roti ini. Makanya kalau diet orang hipertensi, karena tidak dilarang karbonya, dia harus mengurangi garam. Karena dia efeknya nanti malah hipervolemia, malah tekanannya gampang naik. Jadi ya kalau kita bisa dehidrasi kalau kekurangan garam. Jadi garam jangan kurang, minimal di makanan lah. Kalau nggak suka minum garamnya, minimal dimakan nggak kurang. Aku sendiri udah nggak minum air garam, aku makan kok asin semua kok. Aku sukanya gurih kok. Baik. Ya, apa lagi? Tadi pertanyaannya seputar garam aja tadi. Ya, ada masalah garam, kemudian masalah lagi. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silakan ya. Tadi di kolom chat kayaknya masih ada lagi di kolom chat. Tentang PCO ini ya, PCO ini bagaimana ya maksudnya? Protokolnya barangkali ya. Apakah orang yang awal itu harus minum PCO? PCO itu sifatnya disarankan untuk bantu adaptasi di awal. Kenapa? Contoh, sebetulnya kalau ketosis itu kan lemaknya itu kan aku bilang tadi kan lemaknya berdasarkan dari badan kita dilepas, dirubah di liver menjadi keton kan. Nah, keton yang lemak yang dirubah menjadi keton di liver itu dikirimkan ke otak agar bisa menggalikan gula. Kalau teorinya seperti itu selesai, udah nggak butuh gula lagi di masa adaptasi. Tapi ternyata tidak semua orang bisa start semudah itu. Terutama yang tadinya udah ada sindrom metabolik, yang udah ada fatty liver,
yang udah ada prediabetes, yang obesitas, walaupun dia merasa, saya nggak pernah punya riwayat penyakit walaupun saya gemuk, tetap metabolic switch-nya tidak semudah itu bagi mereka. Dan mereka biasanya waktu pertama kali nggak pakai fisio, biasanya rata-rata kalau yang sudah punya sindrom metabolik dan sebagainya, lipolisisnya lambat dan konversi lemak menjadi keton di livernya juga lambat. Kalau seseorang start tidak makan karbo, tapi ketonnya belum cukup cepat untuk dihasilkan di liver untuk menggantikan gula yang tidak dimasukkan, kira-kira otaknya kehilangan energi nggak? Gula turun, keton belum banyak. Ya, kehilangan. Lemes. Efeknya apa? Sama nggak? Gemeter, liangan. Kan intinya kan gula mulai nggak ada. Kalau di zaman sebelum ketosis, dia orang makan karbo telat makan, dia bisa gemeter, bisa mual-mual, bisa gimana-gimana. Kenapa? Karena gulanya memang turun. Dia telat makan atau gimana. Ya kan? Tapi ketosis kan menggantikan gula harusnya. Tapi nih orang switching pertamanya, livernya namanya metabolic syndrome dan sebagainya, bisa aja fatty liver, bisa aja dia lipolisisnya nggak bagus, mitokondria di liver juga nggak bagus, karena metaboliknya sudah perabicara sistemik, akhirnya dia gulanya mulai turun, tapi livernya nggak cukup cepat menghasilkan keton dari perubahan lemak di badan yang tempatnya di pipi. Akhirnya gimana? Neuroglycopenia juga nggak hasil. Ya kan? Iya, PCO itu safety-nya. PCO ataupun MCT oil itu mengandung namanya medium chain triglyceride yang kalau kita masukkan dari mulut itu langsung medium chain atau short chain fatty acid itu semua langsung ke liver. Jadi kalau kita makan lemak di makanan, lemak-lemak itu rata-rata rantainya panjang, long chain triglyceride atau long chain fatty acid. Lemak-lemak dari makanan ini rata-rata itu tidak karena long chain, dia tidak bisa langsung dikirim ke liver. Dia bakal masuk ke lewat jalur limfatik dulu. Masuk jalur limfatik dulu, keluar dari thoracic duct, baru dia muter pakai lipoprotein. Lama. Tapi kalau yang masuk itu medium chain atau short chain, dia langsung bisa masuk lewat hepatic portal. Jadi dari pencernaan, masuknya langsung ke hepatic portal. Jadi lemak yang bisa langsung ke liver, itu cuma medium chain ke bawah. Long chain ke atas, atau very long chain sekalipun, itu jalurnya limfatik. Nah, jadi efeknya MCT, medium chain triglyceride ke bawah ini, rantainya, itu kalau di liver, langsung dirubah menjadi bahan baku keton. Jadi sebelum livernya nunggu lemak di pipi perut paha untuk dikirim, sudah digantikan dulu oleh kandungan medium chain triglyceride tadi untuk membuat keton. Sehingga keton langsung available. Jadi begitu dia nggak makan karbo, keton sudah available. Artinya mencegah neuroglycopenia nggak? Mencegah kan? Dibanding, saya kemarin nggak pakai fisio, bisa kok. Ya kalau kamu bisa, boleh. Tapi jangan sudah dari protokol. Aku nggak beresiko, karena belum tentu semua orang bisa switch dengan mudah kayak gitu. Mengalami gejala transisi dulu. Neuroglycopenia resikonya lebih jelek lagi. Ya kan? Neuroglycopenia itu orang di rumah sakit kalau orang hipoglikemia aja langsung buru-buru dikasih infus gula. Kenapa? Karena berusaha mencegah neuroglycopenia. Ya karena memang itu berbahaya. Nah makanya kemampuan metabolic switching semua orang kan aku nggak tahu. Amannya, fisio itu safety net-nya untuk memulai. Nantinya kalau udah setelah 3-6 bulan adaptasi, mau nggak pakai lagi nggak ada masalah. Mau pakai terus juga boleh. Nggak pakai lagi nggak apa-apa. Tapi minimal 3-6 bulan pertama saranku pakai. Kenapa? Safety net. Mencegah neuroglycopenia. Kalau memang sebelumnya yakin nggak 100% sehat. Nggak metabolic switch-nya belum bagus, amannya tetap pakai fisio. Atau MCT. Itu salah satunya. Itu saranku, aku tahu di protokol karena itu. Ya, apalagi pertanyaan? Ya. Nanti kita asar udah ya. Kalau aku udah azan, kita stop ya. Siap ya. Ya. Nah, kalau puasa nih, Senin Kamis nih, ada yang berniat misalnya, nah, itu harus sahur di pagi hari. Kalau sahur berarti kan 12 jam cuma. Kira-kira Ya, begitu. sebetulnya kalau untuk kombinasi KF dengan
kombinasi KF dengan puasa sunnah maupun Ramadan, itu di grup FB udah ada protokolnya. Jadi kalau untuk yang newbie baru mulai, masih bolehlah makan di sahurnya. Tapi kalau udah 3 bulan ke atas, itu udah sahurnya cuma minum aja atau kaldu aja, selesai. Nanti bukannya jendela makannya tadinya sampai jam 8 malam, ini karena puasa sunnah bisa sampai jam 9 malam lah. Karena makannya kan baru start dari jam 6. Bisa 2 kali makan, jam 6 sama jam 9. Itu kalau udah yang udah untuk malamnya. Tapi kalau paginya sahur dan gak sahurnya, bedanya newbie di bawah 3 bulan apa sudah dari 3 bulan, itu aja. Oke, Kalau ini memang masih efektif. merasa belum mampu harus makan, ya nggak apa-apa di awal. Tapi kalau tadi udah 3 bulan ke atas, harusnya nggak sahur pun udah nggak masalah. Berarti kan ketosis itu di antara 16 sampai 18 jam ya Mas Cio ya? Iya. Kurang lebih ya. Apa tadi? Ketosis ya. 16 Ketosis sampai itu tidak makan karbo. Ketosis itu tidak makan karbohidrat. Artinya Oh, tidak. kita mengalami ketosis. bukan timingnya ya? Intermittent fasting itu 16 sampai 18 jam sampai 20 jam. Iya, iya. Jadi 16, 18, 20 jam itu intermittent fasting. Ketosis itu ialah fisiologi yang dihasilkan akibat kita tidak makan karbo. Artinya bisa terjadi juga di 12 jam, 14 jam gitu. Nggak puasa pun asal nggak makan karbo bisa terjadi ketosis. Oh gitu. Jadi salah juga persepsi selama ini. Tapi tidak dapat autofagi. Betul, betul. Baik. Nggak makan itu kan membuat kita merecycle apapun yang jadi tubuh kita. Meningkatkan resistansi dengan kita berpuasa. Ya, kalau dengan berpuasa jauh lebih sehat itu hasilnya. Dengan olahraga jauh lebih sehat lagi. Nah, ini cerita tentang autopagi gimana kira-kira Mas Tio? Apakah memang kita konsisten di 18 jam, 16 jam, atau 20 jam gitu kira-kira? Ini habis aja aku selesai ya. Baik, Jadi bertahap aja. Jam 12. Kalau udah sanggup naik ke jam 2 siang, udah sanggup jam 4. Bertahap aja, nggak usah buru-buru. Nyamannya di mana? Tapi tekniknya seperti yang aku bilang itu tadi. Jam 12, makanannya jangan biasakan tidak kenyang. Kalau udah biasa jam 12 buka nggak kenyang, memperpanjang puasa itu lebih mudah. Makan seadanya jam 12. Makan kenyang selalu di akhir hari. Itu kuncinya. Oke. Oke, ini gimana? Aku udah ajar. Oke, kalau gitu kita sudahi kali ya. Di sini Ya, di juga closing ya. mungkin Sorry banget hampir. kalau udah ajar asar. Mungkin Baik. next time kita bisa bikin acara Next lagi. time ya, mungkin ikuti juga mungkin webinar-webinar yang diisi oleh Mas Tio. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari Ranah Sumatera Barat ya. Insya Allah semakin banyak yang ikut ketosis untuk memberi contoh pada masyarakat kita ya. Baik Mas Tio, terima kasih banyak waktunya Ya, sama-sama. atas Semoga kesempatannya bermanfaat ya. Bapak Ibu sekalian juga ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Makasih Mas Tio.